Apakah Anda tahu konten majalah Daliana Tolu edisi 166 Mei 2021? Silakan simak berikut ini. Majalah Daliana Tolu edisi 166 Mei 2021 menemui pembaca dengan berbagai berita meliputi perayaan ulang tahun, hiburan, tokoh, peduli, nasional, rohani, komunitas, pendidikan, penilaian, Boda Pasogit, dan lainnya. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi Daliana Tolu. Salam redaksi. Mengatakan untuk edisi Mei 2021 kami menyajikan berita perayaan ulang tahun Parbi, hiburan pementasan drama musikal Parbi milenial, tokoh, kepedulian, nasional, rohani, komunitas, pendidikan, penilaian, Boda Pasogit, dan lainnya. Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, Ketua Umum Haji Andi Situmorang, Penasehat Nelson P. Sitompul SAMM, dan Ketua Panitia Tua Sirait. Laporan utama menggelar gebiar hari ulang tahun ke-8 bertema Melangkah Bersama Menuju Era Digital yang digelar secara live streaming melalui YouTube TV Parbi Minggu 11 April 2021 dari Toton Baho Grand Ballroom, Jalan Raya Pekayon nomor 8, Kota Bekasi. Menjadi tua adalah suatu kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan yang dinilai dari pembicaraan dan tindakan. Parbi milenial, Jose Simorangkir, Kay Idol Sirait, Maria Kalista Pasaribu, Gary Pangaribuan, Putri Situmorang, Feby Sitorus, Sarah Siahaan, Angel Silain, Jerry Silalahi, Rafael Sitorus, Putra Situmorang, dan Gabriel Sibuea. Hiburan, sebanyak 12 anak muda yang tergabung dalam Parbi milenial mementaskan drama musikal Tapasada Marohatta yang terinspirasi dari lagu karya Iran Ambarita judul yang sama dengan sutradara Marlin Sihombing dan penasehat pembina Parbi milenial Nelson P. Sitompul SAMM. Nelson P. Sitompul SAMM, penasehat Parbi. Tokoh mengatakan bahwa setiap pernyataan harus dipertanyakan untuk menghindari hoax di organisasi Parbi. Dia berharap agar 3K, kebenaran, kebaikan, dan kegunaan yang merupakan Socrates Triple Filter Test bisa diterapkan oleh semua anggota Parbi. Ini merupakan konfirmasi atas sambutan yang disampaikannya pada gebiar HUT ke-8 Parbi. Mangapul Silalahi SH, Koordinator Tim Advokasi Provinsi Tapanuli, Tatap. Tokoh mengatakan orang Batak harus bersatu mewujudkan Provinsi Tapanuli. Jangan membawa kepentingan perorangan ataupun kelompok yang berakibat rencana mewujudkan protap berkutat pada masalah kepentingannya sendiri. Harus memikirkan jauh ke depan untuk kepentingan bersama mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Batak itu sendiri. Huria Kristen Batak Protestan, Kasih Pemerhati HKBP, Kepedulian, mengadakan pertemuan untuk mengatasi krisis dana pensiun di mana dalam waktu sekitar 1 jam terkumpul dana 5,2 miliar. Orang Batak bahu-membahu dalam mengatasi persoalan keuangan HKBP yang merupakan tanggung jawab bersama sebagai jemaat gereja terbesar di Asia Tenggara. HKBP sudah mencanangkan gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Johnny G. Plate SE, Menteri Komunikasi dan Informatika Nasional, bersedia membantu pelayanan digitalisasi informatika HKBP. Program ini harus dibarengi kesiapan HKBP dalam melaksanakannya. Ini sebagai respons Kemenkominfo atas apa yang disampaikan Eforus HKBP. Pada 2021, Kemenkominfo melaksanakan pelatihan digitalisasi informatika dasar bagi 12 juta masyarakat Indonesia dan 100.000 orang tingkat menengah. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eforus HKBP. Rohani,
diskusi bersama Sintua dan tokoh jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan Eporus Time ini diprakarsai Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dengan topik mewujudkan transformasi HKBP, bertempat di Gereja HKBP Petojo, Jakarta Barat. Untuk mewujudkannya, harus lebih dahulu mengetahui visi, misi, strategi, dan nilai HKBP. Insinyur Sintong M. Tampibolon, Ketua Umum Batak Center Komunitas, merencanakan membuat buku 100 lebih tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak dengan Ketua Tim Penyusun Dr. Andes Bangarna Sianipar dan Sekretaris Hotman J. Lumban Gaul. Penulis terdiri dari Dr. Adil Ujung dan Asdon Hutajulu SH, Humas Boy Tokersian. Peluncuran buku ini akan dilakukan pada momen Hari Pahlawan 10 November 2021 mendatang. Pendeta Marihot Siahan STH, Ketua Jaringan Pencinta Gereja Batak Masa Depan Komunitas, gelar biring bincang ringan secara virtual tentang Gereja Batak Masa Depan bertema Memimpin Gereja, Belajar dari Para Perintis, dengan pemantik Pendeta MSM Panjaitan MTH, dosen STT HKBP Pemantang Siantar, dan Pendeta Armin Keller, misionaris PIS, pernah melayani di Sipirok tahun 1980-1986. Webinar ini diketuai Susi Rio Panjaitan dan Sekretaris Boy Siahan. Dr. Andes Nixon Nababan, MSI, Bupati Tapanuli Utara, Nasional, tatap muka langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Munas kelima APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dia merupakan salah satu dari 27 kepala daerah yang bertatap muka langsung dengan Presiden RI di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Sementara 389 kepala daerah lainnya mengikuti rapat melalui Zoom meeting. Dr. Andes Nixon Nababan, MSI, Bupati Tapanuli Utara, penilaian meraih peringkat A untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota se-Sumatera Utara yang diumumkan oleh Inspektur Provinsi Sumatera Utara Larso Marbun SH MPUM melalui Zoom meeting. Penilaian dilakukan berdasarkan pemetaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 7 faktor. Dr. Andes Nixon Nababan, MSI, Bupati Tapanuli Utara, rohani, merayakan Paskah dengan mengajak seluruh elemen untuk semangat dan saling mendukung. Mereka tetap bersyukur melalui perayaan Paskah ini, walaupun di tengah masa pandemi COVID-19, dengan tetap semangat berjuang untuk mencapai cita-cita. Mereka berdoa agar COVID-19 segera berlalu, sehingga bisa beraktivitas dengan normal. Dr. Andes Nixon Nababan, MSI, Bupati Tapanuli Utara, pendidikan, tinjau pembelajaran tatap muka di Kecamatan Pagaran dengan memastikan bahwa proses belajar mengajar telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, para siswa dan guru dicek kebersihan terlebih dahulu dan selama pembelajaran harus memakai masker. Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Bonapasogit, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan, MSI, diwakili Wakil Bupati Sarlandi Huta Barat SHMM, menerima surat keputusan DPRD Tapanuli Utara tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tapanuli Utara tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Tapanuli Utara dipimpin oleh Ketua DPRD Tapanuli Utara, Insinyur Poltak Pakpahan. Sarlandi Huta Barat SHMM, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Bonapasogit, memperjuangkan tapal batas daerah antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) dengan mempersiapkan dokumen sebagai bukti pendukung bahwa 7 segmen titik permasalahan pada Kecamatan Simangumban, Pangaribuan, dan Garoga yang merupakan sengketa tersebut. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu, MTH, Pendeta Pensiunan HKBP, rohani, menyajikan tulisan gereja mempersiapkan jemaat memasuki masyarakat 5.0. Gereja sebagai komunitas beriman, mengembara dan berdimensi
spasial sekaligus temporal. Tidak pernah sepi dari tantangan yang berasal dari konteks di mana ia ada dan berteologi. Kemajuan teknologi informasi juga tak luput dari area di mana gereja harus berurusan dan mengambil peran sebagai garam dan terang. Pendeta Armin Keller, misionaris Swiss, pernah melayani di CP Rock 1980-1986. Rohani menyajikan tulisan "Kita belajar dari para perintis gereja Batak" yang disampaikan pada Biring, bincang ringan tentang gereja Batak masa depan. Pimpinan yang baik menghasilkan orang yang kuat, yang bertanggung jawab, yang dewasa, memperlengkapi orang untuk pelayanan, serta memberi dorongan visi dan semangat untuk kerajaan Allah. Rosdiana Hutapea SPD, guru SMP Negeri 7 Batanghari, Pos Pijoan, Jambi. Puisi, menyajikan puisi, renungan, mari renungkan, semudah membalikkan telapak tangan, semudah itu pandemi menekel warna kehidupan. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, cerpen, setia dengan cerita pendeknya tentang kisah di balik pandemi. Minggu depan kami akan bertemu. Banyak perubahan yang terjadi setelah berpisah hampir setahun. Pada umumnya perubahan itu mengarah ke hal-hal yang kurang baik. Tetapi lepas dari situ, dia mengharapkan pertemuan ini karena merindukan mereka. Mr. Spirit Saud Sitompul, MSI CEM, Ethos Master dan Motivator Nasional. Pesan Ethos, salam Ethos, bigger, higher, better. Menanamkan buah-buahan sebagai warisan bagi generasi berikutnya. Menanam satu biji buah mangga dapat dilakukan dengan mudah. Namun, bila mana tumbuh menjadi pohon akan bisa menghasilkan ribuan buah. Kamarudin Simanjuntak SH, pendiri Firma Hukum Victoria dan Ketua Umum PD RIS. Tulisan hukum. Ketua Umum organisasi advokat merasa organisasinya paling otentik dan sah menurut hukum agar segera menggugat Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung RI CS. Bagian kedua. Dr. HP Panggabean SHMS, Ketua Umum DPN Kerma Hudatara. Tulisan opini, revitalisasi sistem pemerintahan desa adat menuju desa sejahtera yang berkeadilan. Bagian kedua. Demikian kami sampaikan konten majalah Daliana Tolu edisi 166 Mei 2021. Silakan baca majalah Daliana Tolu edisi 166 Mei 2021. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 13647435 HP atau WA. Salam sukses dan terima kasih.